Di antara pegunungan Merbabu, Telomoyo dan Ungaran yang menjulang megah, terbentang sebuah permata alam yang memikat hati siapapun yang memandangnya. Inilah Rawa Pening, danau luas yang tenang di jantung Jawa Tengah, dikelilingi kabut pagi dan hamparan sawah hijau yang subur. Airnya yang jernih memantulkan langit, menciptakan suasana damai yang menenangkan jiwa. Rawa Pening bukan sekadar pemandangan indah, danau ini adalah sumber kehidupan bagi ribuan warga sekitar. Setiap hari, nelayan mencari nafkah di perairannya, dan desa-desa di sekitarnya bergantung pada air dan hasil alamnya. Namun, di balik ketenangan itu, danau ini juga menjadi saksi bisu tragedi dan peristiwa masa lalu yang membekas. Setiap riak airnya menyimpan legenda dan cerita rakyat, diwariskan turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Kisah-kisah ini hidup dalam ingatan para tetua, diceritakan kembali di tepi danau saat senja tiba. Di balik keindahan dan ekosistemnya yang kaya, Rawa Pening lahir dari kisah magis dan peringatan moral yang syarat makna. Danau ini menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna, serta menjadi bagian penting dari keseimbangan alam di wilayah ini. Untuk memahami Rawa Pening sepenuhnya, kita harus menelusuri jejak masa lalu, sebuah desa yang hilang, makhluk sakti, dan pelajaran tentang kebaikan hati yang abadi. Setiap sudut danau ini menyimpan jejak sejarah dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Inilah legenda Baru Klinting, kisah yang membentuk jiwa danau ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Cerita ini dimulai dengan seorang pertapa sakti yang hidup menyendiri di lereng gunung, dan kelahiran ajaib seorang anak yang kelak mengubah segalanya. Mari kita selami bersama misteri, keajaiban, dan makna di balik danau yang memikat ini. Inilah kisah Rawa Pening, permata tersembunyi di jantung Jawa Tengah. Legenda ini bermula di lereng Gunung Telomoyo, di mana Ki Hadjar Salokantara, seorang pertapa sakti yang terkenal akan kebijaksanaannya, hidup menyendiri dan mendalami ilmu spiritual. Ia memiliki seorang murid setia bernama Endang Sawitri, yang juga dikenal karena ketekunan dan kesetiaannya dalam menuntut ilmu. Namun, takdir berkata lain. Endang Sawitri melahirkan seekor naga yang diberi nama Baru Klinting, anak yang sangat ia cintai, meski wujudnya berbeda dan menimbulkan keheranan di antara penduduk desa. Seiring waktu, Baru Klinting tumbuh menjadi makhluk yang kuat dan bijaksana. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan kerinduan untuk diakui oleh ayahnya, Ki Hadjar Salokantara, sebagai anak kandung. Untuk membuktikan dirinya, ia diberi tugas yang tampaknya mustahil, melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya yang panjang dan kuat, sebuah ujian yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk luar biasa. Dengan tekad dan perjuangan yang luar biasa, Baru Klinting hampir berhasil menyelesaikan tugas itu. Akhirnya, Ki Hadjar Salokantara mengakui Baru Klinting sebagai anaknya, sebuah momen penuh haru dan kebanggaan. Namun, perjalanan Baru Klinting belum selesai. Untuk menjadi manusia sejati, ia harus menjalani pertapaan di hutan dekat desa Patok, menunggu pertanda dari alam semesta yang akan menentukan nasibnya. Perjalanan Baru Klinting baru saja dimulai, penuh tantangan dan harapan, menanti ujian-ujian berikutnya yang akan membentuk takdirnya. Inilah awal dari ujian sejati, di mana keberanian, kesabaran, dan keikhlasan akan diuji demi menemukan jati diri yang sesungguhnya. Di hutan dekat Patok, Baru Klinting bertapa dalam wujud naga. Warga desa tak tahu siapa dia, menemukan tubuhnya dan memotong dagingnya untuk pesta. Terluka dan dikhianati, ia berubah menjadi anak kecil yang lemah dan penuh luka. Ia meminta makanan dan air ke setiap rumah, tapi hanya mendapat hinaan dan penolakan. Tak satu pun warga menolongnya. Mereka mengusir dan mengejeknya. Luka di hatinya jauh lebih dalam dari luka di tubuhnya. Inilah awal bencana bagi desa Patok. Hanya Nyai Latung, janda tua miskin, yang menolong anak itu dengan kasih dan makanan. Sebagai balas budi, Baru Klinting memperingatkan Nyai Latung untuk berlindung dalam lesung saat mendengar gemuruh. Ia lalu menantang warga desa, cabutlah lidi kecil yang ia tancapkan di tanah. Semua pria mencoba, tapi lidi itu tak bergeming. Mereka dipermalukan oleh anak yang mereka hina. Tak ada yang tahu, ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Nyai Latung bersiap, percaya pada peringatan anak itu. Desa Patok tak menyadari bencana sudah di ambang pintu. Baru Klinting mencabut lidi itu dengan mudah. Air menyembur deras dari tanah, menenggelamkan desa Patok dalam sekejap. Tak ada yang menyangka,
sebuah tindakan kecil bisa memicu bencana besar. Air yang awalnya hanya setetes, berubah menjadi gelombang dahsyat yang melahap rumah, sawah, dan seluruh kehidupan desa. Warga panik, berlarian mencari keselamatan, namun tak ada yang selamat kecuali Nyai Latung. Ia satu-satunya yang ingat pesan Baru Klinting, berlindung di lesung kayu yang sederhana. Lesung itu menjadi perahu penyelamat di tengah bencana, membawanya mengapung di atas air yang terus naik. Desa yang dulu sombong dan kejam kini lenyap, digantikan oleh danau luas yang tenang, rawa pening. Air menutupi segalanya, menyisakan hanya kenangan dan pelajaran pahit bagi generasi berikutnya. Konon, hingga kini, roh Baru Klinting masih bersemayam di kedalaman danau ini. Suasana mistis danau di pagi hari sering dikaitkan dengan kehadirannya, menjaga agar kisah ini tak pernah dilupakan. Keindahan Rawa Pening lahir dari tragedi besar, menjadi peringatan abadi tentang akibat dari kesombongan dan ketidakpedulian. Setiap pagi, cahaya keemasan di permukaan danau mengingatkan kita akan kisah lama yang penuh makna. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar, dan selalu berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang latar belakang. Kebaikan kecil bisa menyelamatkan hidup, seperti yang dilakukan Nyai Latung. Satu tindakan kecil, seperti menjatuhkan batu ke air, bisa membawa akibat besar yang tak terduga. Setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki dampak yang meluas. Rawa Pening, danau indah yang menyimpan pelajaran tentang belas kasih, keadilan, dan pentingnya menghargai sesama manusia.